Ketika pasanganmu gak setia, apa yang Anda harus lakukan? Daripada bersedih, stres, nangis terus, berkepanjangan, bertengkar gak ada habis. Lebih baik dihadapi dan diselesaikan. Katakan amin. Bagaimana menghadapi perselingkuhan? Saya yakin tidak mudah. Teorinya mudah. Menjalaninya tidak mudah. Pasti sakit, pasti kecewa, pasti terluka, pasti marah. Itu reaksi pertama ketika orang tahu dia dikhianati. Baik dalam pertemanan, pacaran maupun dalam pernikahan. Khusus bagi yang menikah dan Anda mendapati pasanganmu tidak setia, apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama, ajak pasanganmu untuk bicara baik-baik. Ajak suami dan istrimu bicara baik-baik. Minta pasangan terus terang. Apa sih penyebab perselingkuhan? Tentu ya orang yang selingkuh itu tidak jujur. Pasti kalau ditanya bilangnya enggak. Kita tidak bisa bertanya kalau tidak ada bukti. Nah biasanya di dalam hubungan itu Tuhan sangat baik ya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi pasangan kita. Dan kita setia dan kita tulus. Roh Kudus itu bisa kasih hikmat. Bahkan dalam pacaran. Ya. Dalam pacaran sekalipun kalau kita tahu kita ditipu sama pasangan kita. Tuhan itu bisa kasih tahu. Keren banget Tuhan itu. Tapi bagaimanapun, jujur enggak jujur, kasih tahu. Saya sudah tahu dan lebih baik terus terang. Saling terbuka tentang kekecewaan masing-masing. Tentu gini, kenapa bisa ada perselingkuhan itu banyak penyebabnya. Tapi ajak pasanganmu bicara baik-baik, terbukalah tentang kekecewaan hatinya terhadap Anda. Dan belajar ngerti kesalahan apa yang kita lakukan. Dan belajar mendengar harapan apa yang pasangan kita miliki terhadap kita. Karena orang itu biasanya kalau pasangannya salah, dia selalu merasa benar. Kan dia yang selingkuh, aku enggak gitu ya. Gitu. Padahal harusnya pasangan kita bisa selingkuh pasti ada sebabnya. Dan kita mau dengar kesalahan saya di mana dan harapan kamu untuk saya tuh apa. Saya mau katakan gini, orang itu bisa selingkuh karena punya kesempatan. Tetapi perselingkuhan tidak akan terjadi kalau Anda tidak mau. Yang menikah bilang, saya tidak mau. Meskipun ada kesempatan. Amen. Kita kerja. Tiap hari ketemu orang yang berbeda-beda. Dan biasanya di luar rumah itu yang kita temui lebih indah-indah daripada yang di rumah. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Pada kenyataannya dalam hubungan, kenapa rumput tetangga kelihatan lebih hijau? Karena kita belum tahu aslinya. Sedangkan pasangan kita sudah tahu aslinya. Nah orang bisa selingkuh itu karena punya kesempatan. Perselingkuhan tidak akan terjadi kalau Anda memilih tidak mau. Kalau ada yang pernah diganggu, Anda tidak respon, tidak akan terjadi perselingkuhan itu. Nah, beberapa penyebab perselingkuhan secara cepat. Pertama, memang karakternya tidak setia. Ada orang yang doyan selingkuh. Yang kedua, karena orang buka celah, nggak jaga hati. Mungkin berawal dari iseng doang. Pacar lama WA direspon. Diajak jalan sama temen cowok atau temen cewek berduaan respon. Buka celah ya. Kemudian ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan. Konflik dengan pasangan yang tidak diselesaikan. Hubungan tidak harmonis, wah itu celah ya. Karena ketika orang ketiga nanya, gimana kamu sama suamimu? Gimana kamu sama pacarmu? Gimana sama istrimu? Waduh itu kalau disentil dikit dengan perhatian dan kasih sayang. Tumpah tuh langsung. Suamiku ndak pengertian. Jua gitu. Suamiku ndak sayang aku. Ndak perhatian. Ndak pernah nanya aku udah makan atau belum. Kok kedengeran kayak khotbah saya ya. Jadi orang tuh suka
curcol sama lawan jenis. Yang notabene itu celah gitu. Makanya counselors, jangan counseling antar lawan jenis. Tapi zaman sekarang, pusing saya ini. Khotbah di mimbar ini bisa salah. Yang sejenis pun udah bahaya. Ya, haleluya. Nah, perselingkuhan bisa terjadi karena tidak keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi seolah-olah itu jadi alasan dia selingkuh gitu loh. Nah kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan pasangan kalau ngomong gak nyambung, kalau ngomong ribut. Nah ini celah. Orang selingkuh kenapa? Sama pasangan gak bisa ngobrol, gak nyambung, gak enak. Tapi kalau sama orang ketiga itu ngomong loh bisa dari pagi sampai pagi. Kuping gak panas, ngecas lagi. Ngobrol tuh bisa gak habis-habis. Tapi kalau sama pasangan kita, say, udah makan? Udah kelar. Mau bahas apa lagi? Segala apa gue udah tahu gitu kan? Tapi kalau ketemu sama orang baru yang menarik gitu loh. Kita tuh ngobrol bisa banyak. Hati-hati. Menemukan kenyamanan di luar itu enggak baik. Tidak dilayani oleh pasangan. Salah satu penyebab perselingkuhan lagi. Ada suami yang satu kali dia ngaku sama saya dia selingkuh. Kenapa? Istrinya enggak pernah melayani dia. Bukan hanya dalam urusan seks. Tapi urusan pagi bangun enggak pernah disiapin sarapan. Kopi enggak pernah dibikinkan. Enggak pernah nawarin apa-apa. Suami sakit juga enggak diurus. Ada model istri-istri yang cuek banget sama suami. Sama istri-istri juga yang selingkuh. Suami enggak perhatian. Tidak dilayani oleh pasangan, apalagi sampai kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Apalagi pasangan yang tidak berfungsi sebagai suami, tidak cari nafkah, malah istri yang kerja. Ini bahaya. Kemudian penyebab perselingkuhan. Mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang ketiga. Contoh, di rumah tidak diperlakukan dengan baik, tapi di kantor dilayani dengan baik. Hati-hati loh. Istri-istri maupun suami-suami, saya kasih contoh suami aja. Tadi saya bilang ada suami yang cerita istrinya enggak pernah bikinkan dia kopi. Tapi begitu dia ke kantor, sekretarisnya udah bahenol cantik lagi. Wangi lagi, parfumnya Chanel. Sekali lewat, selamat pagi Bapak. Pak Jojo mau minum apa? Saya tahu Pak Jojo suka hot chocolate kan? Saya bikinkan ya Pak ya. Begitu dia bikinin, angetnya pas. Tahu aja laki gue suka hot chocolate gitu kan. Terus datang dikasih. Coba Pak, dicoba dulu. Takutnya kemanisan. Begitu Jojo minum. Ini kan contoh ya. Jojo mah gak punya sekretaris genit gitu ya. Begitu minum. Wow, dahsyat. Gaya pendeta. Luar biasa. Enak sekali. Lebih enak dari yang dibuat Bu Heni? Tentu gitu. Kemudian di rumah enggak dihargai. Misalnya istrinya kayak saya gitu, pura-puranya loh ya. Jojo, bangunin tuh anak kamu. Susah banget tuh banguninnya mau sekolah. Weh ngomongnya kayak gitu misalnya. Di kantor, Pak Jojo butuh apa hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Udah beda nada. Di rumah enggak dihargai. Padahal laki-laki itu paling suka dihargai. Siap bos. Di rumah enggak pernah dipuji sama suami. Di luar orang bilang kamu cantik sekali. Saya dandan hari ini. Enggak dapat pujian dari suami saya loh. Dia enggak bilang saya cantik loh. Tapi ketika saya ketemu orang, Bu Heni, ternyata aslinya tinggi. Saya lihat di YouTube pendek. Terus ternyata aslinya lebih cantik. Saya tersipu-sipu, masa? Lah gitu. Mateng gak loh? Kenapa bahaya ketika kita dapat perlakuan yang lebih baik dari orang ketiga di luar rumah? Karena gini. Setiap kita itu punya kebutuhan penerimaan. Kita diterima. Kita di welcome.
ada rasa penghargaan yang kita dapat dari orang lain. Rasa dikasihi, dipuji, dan diberi. Bayangin, dia ulang tahun, suaminya gak pernah ngasih apa-apa. Anniversary aku gak dapat apa-apa loh ya. Diungkit lagi. Giliran dia yang ulang tahun, dibeliin jam Cartier. Woi. Gak ada, saya aku bohong, ini cerita doang. Nanti dipikir beneran. Ini kan saya ilustrasi supaya Anda ngerti ya. Pasangan sendiri gak pernah ngasih apa-apa, kita dikasih hadiah sama orang lain. Ini bahaya. Dengar baik, kalau orang buka celah terlena selesai. Penyebab perselingkuhan banyak sekali, kita tidak cukup waktu untuk bahas. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah pasangan kita mau diajak ngomong baik-baik dan dia terus terang. Misalnya dia bilang, abis kamu kasar, abis kamu selalu merendahkan. Maaf ya, beberapa orang konseling sama kami. Suaminya tuh merasa direndahkan karena istrinya dari keluarga orang kaya. Jadi dia tidak hormat sama suaminya. Apalagi suaminya tidak kaya. Jadi pernikahan ini ingat, respect itu sangat penting. Merasa dicintai itu penting. Nah kalau suami sudah terus terang, apapunlah kesalahannya. Nomor 2, kalau pasanganmu mau bertobat, ampunilah dan saling introspeksi dirilah. Masalah ada karena dua-duanya salah. Ketika perselingkuhan terjadi, bukan satu kesalahan, ada 2 kesalahan.